back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama Kila Sapanhadi. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini hal yang bakal aku bahas adalah 8 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula dalam menggambar alis. So, kita langsung aja ke poin pertamanya. Nah, jadi yang pertama adalah pemilihan produk ya. Jadi, untuk produk eyebrow sendiri ada berbagai macam. Jadi di sini aku ada contohnya. Ini yang pertama adalah yang bentuknya seperti eyeshadow. Jadi ini dari Makeover ya. Jadi isinya seperti ini. Kemudian ada juga yang pomade atau eyebrow gel, ini dari Vocalour. Dan yang terakhir ini adalah yang paling umum ya, jadi ini adalah pensil alis. Nah, masing-masing dari produk ini punya kegunaan ya. Jadi kalau misalkan kalian punya alis yang seperti aku ini, jadi udah ada bulu-bulunya, aku saranin kalian pakai yang pensil alis ini untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dan juga untuk membentuk alis. Nah, sedangkan untuk kalian yang mungkin aja bulu alisnya itu nggak terlalu tebal ya, jadi tipis-tipis gitu, aku saranin kalian pakai yang pomade ini. Jadi ini pomade ini fungsinya untuk bikin atau membentuk alis menjadi lebih bold. Nah, yang terakhir untuk yang eyebrow bentuknya yang seperti eyeshadow ini sih lebih cocok ya, lebih pas kalau misalkan dipakai di bulu alis yang udah kebentuk, udah ada bentuknya seperti ini dan juga lumayan tebal ya, karena ini untuk pigmentasinya emang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu full coverage lah kita bilang ya, untuk menutupi area-area yang kosong. Jadi ini hanya membantu untuk membentuk alis aja dan untuk mempertegas alis. Seperti yang kalian lihat di sini aku belum bikin alis, jadi aku akan gambar alis sambil menyampaikan poin-poinnya ke kalian. Lanjut, poin yang kedua adalah pemilihan warna pensil alis ya. Jadi kalau kalian yang punya alis yang warnanya hitam seperti aku ini dan juga agak-agak lebat ya, jadi masih aman kalau misalkan kalian mau pakai pensil alis dengan warna yang gelap, contohnya seperti warna hitam ini. Atau kalian juga bisa memilih warna dark brown atau warna-warna yang lebih gelap. Usahakan hindari penggunaan warna yang lebih soft ya, karena nanti warnanya akan misah. Dan justru sebaliknya, kalau misalkan kalian punya alis yang nggak terlalu tebal seperti ini, aku saranin kalian pakai pensil alis dengan warna yang lebih soft seperti soft brown atau warna grey. Sekarang aku contohin aja langsung. Ini aku pakai yang warna hitam. Warna hitamnya ini aku akan pakai untuk membingkai alis. Oke, sambil aku bikin alisnya, aku akan sampaikan poin ketiga adalah kalian tidak mengikuti bentuk alis kalian. Jadi kalian seperti ngelawan arus. Kalau misalkan ya kalian pengen berkreasi sedikit ya, bikin alis kalian lebih atas atau kalian mau bikin alis kalian tuh lebih bawah, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlebihan, karena kalian di sini bisa ngerasain kan tulang alis yang menonjol. Jadi kalau misalkan kalian bikin alisnya terlalu atas, itu akan bikin alis kalian itu terlihat lebih aneh, begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini aku hanya ikutin bentuk asli dari alisku. Kemudian di bagian atasnya ini aku isi bagian yang kosong. Lalu karena alisku nggak terlalu panjang ya, jadi agak-agak pendek gitu, di bagian ujungnya aku tambahin lagi biar lebih panjang. Nah, poin yang keempat adalah jangan pakai produk terlalu banyak atau terlalu tebal. Jadi kalian bikin alisnya nggak usah terlalu over ya menggunakan produknya. Jadi kalian pakainya cukup tipis-tipis aja. Isi di bagian yang kosong, kemudian arsir atau isi secukupnya di bagian ujung sini. Usahakan jangan kalian tekan ya ketika kalian menggunakan produk, baik itu pensil alis ataupun eyebrow gel. Terlalu tebal ini juga termasuk ke dalam bentuk alis ya. Jadi alisnya nggak usah terlalu besar, itu malah bikin look kalian itu terlihat lebih judes dan juga lebih menyeramkan. Lanjut, poin yang kelima adalah jangan menggambar alis terlalu tipis. Sebenarnya nggak masalah ya kalau misalkan kalian masih hidup di tahun 2000-an, dimana pada masa itu alis tipis lagi ngetren-ngetrennya ya kan. Bahkan artis-artis dunia berlomba-lomba untuk bikin alis yang super tipis. Tapi sekarang berhubung kita hidup di tahun 2021,
tren itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi usahakan bikin alisnya yang senatural mungkin, senormal mungkin ya, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Poin yang keenam adalah kalian tidak ngeblend alis dengan sempurna. Entah karena mungkin buru-buru, atau karena kalian males, atau memang pencahayaan di kamar kalian itu kurang bagus, akhirnya poin ini sering terlewatkan ya. Jadi aku contohin aja langsung ngeblend alis. Jadi di bagian depannya sini tadi aku nggak isi ya, jadi nggak aku arsir sampai ke bagian depan sini. Di bagian depannya ini cukup aku sisir-sisir aja halus seperti ini, dan kita sisir sesuai dengan arah bulu alis kita. Lalu poin ketujuh adalah tidak menggunakan concealer. Sebenarnya ini opsional ya, kalau misalkan kalian punya alis yang udah kebentuk, udah bagus, itu penggunaan concealer ini bisa di skip. Tapi kalau misalkan kalian punya alis yang masih belum rapi alias tebal ya, kalau misalkan kalian ngebentuk alis, kalian usahakan di bagian bawahnya kalian tutupi dengan menggunakan concealer. Poin yang terakhir adalah terlalu banyak menggunakan highlighter. Jadi kalau untuk makeup sehari-hari mungkin penggunaan highlighter jarang kita pakai ya, tapi untuk makeup seperti kondangan, wisuda, dan lain-lain, penggunaan highlighter di bawah alis ini cukup penting ya untuk menonjolkan bentuk alis dan juga bentuk wajah kita. Tapi hindari pemakaian highlighter yang terlalu banyak, jadi cukup pakai secukupnya aja. Oke, jadi itu dia tadi 8 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula dalam menggambar alis. Semoga video ini, tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan Hadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.